Om Swastiastu, Om Awikanam Astu Nama Sidang, Om Anugraham Karta Pujitu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur kita panjatkan di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya dan kasihnya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan tentang bagaimana kita bisa mengatasi ego dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niketin Okia Apriawan. Saya mahasiswa Staf Negeri Perkuturan Singaraja, Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Dharma Duta. Apa sih itu ego? Ego seringkali kita artikan sebagai perasaan diri yang berlebihan, seperti merasa lebih baik, lebih pintar, atau lebih berkuasa dibandingkan orang lain. Ego ini ibaratkan tembok yang memisahkan kita dengan orang lain dan juga dengan kedamaian diri. Jika kita terlalu dikuasai oleh ego, kita akan sulit menerima kritik, cepat merasa tersinggung, bahkan bisa merasa tersaingi dari lingkungan. Akibatnya, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi ego di tengah pengaruh media sosial yang terus berkembang. Misalnya, ada seseorang yang merasa harus membuktikan dirinya melalui unggahan media sosial. Setiap kali unggahan tidak mendapatkan cukup banyak like dan komentar, ia merasa rendah diri. Sebaliknya, ketika unggahan viral, ia merasa lebih unggul dari teman-temannya. Suatu saat, dia menghadapi konflik dengan teman-temannya. Mereka debat karena perdebatan pendapat, karena ego yang tinggi. Ia enggan meminta maaf meski sadar telah melakukan kesalahan. Akibatnya hubungan mereka memburuk. Dalam introspeksinya, dia menyadari bahwa rasa gengsi yang berlebihan justru memperoleh suasana. Dari ajaran Bhagavad Gita, ia mulai menerapkan prinsip bekerja tanpa pamrih. Dia belajar merenung, melepaskan keinginan akan validasi, dan melatih kesadaran diri. Dan hasilnya, ia memulai menjalani hidup dengan lebih tulus dan rendah hati, serta memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa ego dapat menjadi penghalang besar bagi generasi muda untuk berkembang secara spiritual dan sosial. Dengan introspeksi, kesadaran diri, dan pengendalian ego, mereka bisa hidup lebih harmonis. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan Krishna mengajarkan kepada Arjuna untuk melepaskan ego dan menyadari kedudukan sejati diri kita. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47, Tuhan Krishna bersabda, "Karamnya paridaste no pragati kananti." Engkau berhak atas perbuatanmu, tapi bukan atas hasilnya. Sloka ini mengajarkan kita untuk melakukan tugas kita tanpa terkait pada hasil
atas penghargaan yang akan didapat. Dengan berfokus pada tindakan tanpa mengharapkan imbalan, kita mengurangi kelekatan terhadap ego. Ketika kita mengharapkan pujian atau pengakuan, ego ini kita semakin kuat dan sulit untuk dikendalikan. Namun, dengan bekerja tulus tanpa pamrih, ego ini dapat dikikis sedikit demi sedikit. Nah, dalam hubungan sosial, ego sering menjadi pemicu konflik. Nah, kita seringkali enggan mengalah atau meminta maaf terlebih dahulu karena merasa gengsi. Padahal meminta maaf dan mengalah bukanlah tanda kelemahan. Justru ini menunjukkan kedewasaan kita dalam menghadapi permasalahan. Kita ini harus belajar untuk melepaskan kedekatan kita pada hal-hal duniawi, termasuk ego. Nah, dengan menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan, kita dapat hidup dengan lebih tenang dan penuh kasih tanpa terletak dalam keinginan untuk selalu menang atau merasa benar. Nah, di mana saya akan menjelaskan salah satu cara efektif untuk mengatasi ego, yaitu dengan melatih kesadaran diri. Kita perlu terus-menerus introspeksi atau melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, apakah tindakan kita saat ini dikuasai oleh ego atau oleh niat yang tulus? Nah, latihan ini membantu kita mengendalikan kapan ego mulai muncul sehingga kita bisa segera mengendalikannya. Nah, Krishna juga mengingatkan dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 3, Janganing Sardakarti Brahmatsat Druitaha, yang dimana artinya api pengetahuan membakar semua karma seperti api membakar kayu. Pengetahuan atau kebijakan sanaan sejati akan membantu kita mengendalikan kelemahan dalam diri kita sendiri, termasuk ego. Nah, dengan kesadaran akan jati diri kita yang sejati, kita akan selalu tahu bahwa ego bukanlah bagian dari diri kita yang sesungguhnya. Ego ini adalah ilusi yang membuat kita terjebak dalam perasaan aku dan milikmu. Para hadirin yang berbahagia atau para umat sedharma yang berbahagia, mengatasi ego adalah perjuangan yang memerlukan kesadaran, kebijakan dan ketulusan. Ketika khususnya generasi muda perlu menjalani hidup dengan penuh kesadaran diri, melewati tanpa pamrih, dan terus mengingat ajaran Tuhan dalam Bhagavad Gita. Dengan cara ini, kita dapat hidup dengan damai, menyatu dengan semua makhluk dan semakin dekat dengan Tuhan. Demikian Dharma Wacana singkat ini. Semoga Dharma Wacana ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus belajar untuk melepaskan ego dan mencapai kesamaan sejati. Saya Igede Nokia Apriawan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.